Shalom, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend. Ketemu lagi dengan channel Sel Bening. Ternyata market nggak seperti yang kita harapkan bisa hijau. Ternyata Crypto Summit semalam kalau untuk ini nggak ada efek karena dia cuma ya kriptonya pertemuan boleh katakan greeting ya rada muji ya terus tapi nggak di situ. Memang ya secara kirain Crypto Summit semalam mungkin ada sesuatu wow begitu, satu news yang bisa pacu ini, ternyata nggak ada. Cuma Crypto Summit-nya greeting secara ini ya, cuma appreciate sama Trump, udah perhatian dengan kripto, dunia kripto, bla 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 bla. Tapi saya nggak ambil ke sana. Oke lah, kita agak kecewa dengan Crypto Summit semalam, kirain ada sesuatu. Tapi buat saya oke, secara kalau saya lihat untuk long term ya, atau secara politiknya ya, secara keabsahan, legalitasnya secara hukum ke depan itu bagus sebenarnya pertemuan ini di Gedung Putih gitu. Buat saya untuk seorang investor ya, kalau lihat pertemuan kemarin saya ambil positifnya gitu. Untuk secara lihat jangka panjang. Kenapa? Ya secara jangka pendek semalam kirain jangka pendek tiba-tiba ada sesuatu wow atau sesuatu kejut gitu yang buat market hijau biar kita bisa agak seneng dikit ya kan. Karena pertama kali di Gedung Putih ternyata ya cuma Crypto Summit-nya suatu sebab pengukuhan. Di sini poinnya. Yang mau saya sampaikan, memang kalau kita lihat dia kalau kita melihat yang ingin short term, tiba-tiba yang keinginan semalam yang lihat Crypto Summit ini secara short termnya tiba-tiba hijau, ada sesuatu gitu ya. Nah itu kita kecewa di posisi itu, nggak terjadi. Tapi kalau secara saya lihat dari untuk long term saya ya, ke depannya justru ini suatu hal yang sangat positif, yang sangat baik gitu sebagai investor kripto ke depannya. Kenapa? Ini dia suatu proses yang keabsahannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara legal ke depannya. Kenapa? Pertemuan di Gedung Putih ini kalau kita lihat secara legal standingnya ya, ini bagus sekali gitu. Kenapa? Di Gedung Putih oleh Presiden Amerika ya disahkan ya kriptonya sebagai reserve yang sudah dipilih, dan ini tinggal proses yang kita tunggu disahkan, dijadikan undang-undang di Kongres. Itu aja tahap yang kita tunggu. Tapi kalau itu sudah terjadi ke depannya, ya setelah Kongres udah tetapkan semua, udah disahkan oleh Kongres, nah itu kuat sekali. Kenapa? Bila suatu saat kita sebagai investor itu kan lihatnya long term. Let's say Trump ini cuma 4 tahun, ya kan, ke depannya entah presiden mana yang ganti, ya nggak taunya nanti Partai Biru menang, Moderator, nggak gampang. Kenapa? Karena secara hukumnya itu kalau udah disahkan dengan udah jadi undang-undang, kalau udah disahkan oleh Kongres, nah itu bukti-bukti kekuatan itu sudah ada. Kenapa? Dengan pertemuan dengan di awal permulannya dengan pertemuan di summit di Gedung Putih ini menyatakan dukungan presiden, disahkan presiden dan dengan Kongres itu kuat sekali. Jadi kalau mau diganti suatu saat sistem nggak gampang ya. Jadi untuk sebagai investor kita jauh lebih
aman, lebih terjamin gitu. Mau diganti lagi suatu saat Trump yang bukan Trump lagi, itu sulit karena bukti-bukti keabsahannya dengan ada pertemuan di Gedung Putih saat itu dan disahkan itu kuat sekali. Nah, mau diganti bisa proses panjang gitu, harus alot di Kongres, adu otot lagi, ya kan, adu argumen, proses panjang. Nah, ini satu buat sebagai investor satu hal yang bagus. Tapi bukan semua koin. Nah, ini satu lagi bagus buatnya ke depan, yang mana mau dijadikan reserve. Nah, itu satu panduan buat kita sebenarnya. Misalnya apa? Saya ke depannya, saya yakin ini bearish time itu saya akan ambil XRP gitu. Kenapa? Dia udah jadi reserve, ya. Secara hukum dia sudah menang juga. Dia udah nggak bisa mau dikerjain, mau dinyatakan lagi security, udah nggak bisa, ya. Tapi kalau koin lain, suatu saat tiba-tiba mau diserang dengan atau hal lain lagi, security lagi, itu masih ada celah gitu. Nah, buat XRP nggak ada celah, jadi kuat sekali. Jadi tadi ada yang tanya, kok untuk short term XRP, ya sekarang altcoin lagi drop, ya kan, ya pasti penurunan. Tapi lihatlah ke long term ke depannya, dan ini, hari ini saya boleh nyatakan XRP salah satu target saya yang akan saya serok nanti di bearish time, gitu. Karena secara hukum ini dia udah kasusnya, saya udah nggak pusingin gitu. Ada minggu lalu kok kasusnya gimana, ini akan drop sendiri karena SEC sekarang juga dihuni orang-orang yang pro kripto gitu, ya. Jadi nggak ada ini lagi, kasus itu akan drop sendirinya, jadi nggak usah pusing. Nah, kalau dia drop sendirinya berarti sudah menang, disahkan just storage dulu, kemenangan dia bukan security, itu inkrah. Jadi kalau dari semua koin, kok kita bilang yang sudah lewat proses hukum dan inkrah, sah nggak bisa diutak-atik lagi ke depannya, itu XRP. Jadi kalau mau hold, mau invest, itu udah target saya satu koin pertama yang ke depannya di bearish time yang akan saya serok. Dan kekuatan hukumnya sebagai investor tenang gitu, ya, karena di situ ada dia pertemuan di Gedung Putih, ya, dan juga udah dinyatakan oleh Trump sebagai crypto reserve-nya, termasuk, ya, untuk sekarang ini Solana, XRP, Cardano, ya. Tapi masih nanti kita tunggu di kekuatan pengesahannya di Kongres gitu. Ya, tapi ini udah satu langkah yang sangat positif gitu. Nah, untuk hari kemarin gua untung sui gua dapat dikit, ya. Gua pas masuk itu long di $2.60, dan merah tuh sempet ke 2.74 kalau nggak salah, terus dia agak drop lagi udah 27, saya lihat masih mau naik, rupanya agak ngedrop 270-an. Udahlah, saya TP aja lah, saya juga lihat market nggak mau gitu kan, lihat rada ini 50-50, akhirnya Habar juga gua CL, agak rugi dikit Habar, ya udah, ya draw lah, dapat dikit di Sui, rugi dikit di Habar, udah sia-sia ini. Agak ragu lihat market semalam, ya. Sau juga saya nggak masuk, ya. Jadi ya kondisi saat ini kayaknya justru ini market lihat Crypto Summit semalam nggak gimana, justru market kayaknya lebih, market maker lebih ngambil isu dari si Jerome Powell gitu. Semalam Jerome Powell sebenarnya masih oke, dia masih bilang ekonomi kita masih cukup kuat, masih bla 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 bla, jadi nggak buru-buru untuk cut rate ini itu kan, ya memang dia lagi nggak mau gitu. Padahal sekarang ini fakta yang sekarang di bulan Maret ini mulai keluar data yang udah direvisi, kelihatan kan semua anjlok, ya kan, semuanya merah gitu. Belakangan ini kita lihat NFP-nya, ya kan, ADP-nya, ya. Nah, ini unemployment rate kali ini naik balik 4,1. Nah, ini sebab
kalau data pengangguran agak naik, satu positif. Tapi dia nggak lihat situ dulu, karena dia belum pengen ini cut rate. Dia bilang jangan buru-buru gitu, ya kan, dengan alasan dia buang badan juga kebijakan tarif Trump lah, begini begitu, ya kan. Padahal fakta nyata, ya, saya lihat interviewnya Trump dengan para jurnalis di Gedung Putih itu, Trump ngomong Februari kemarin itu, ya, itu plan sama manufaktur itu di Februari itu udah total tutup lebih dari 100.000. Ya, lebih dari 100.000 itu. Berarti kan jelek, ekonomi lagi ambruk gitu. Ya, so sad dia bilang. Tapi dia coba, nah ini saya juga mulai kebaca, mulai ngerti Trump, ya kan, gimana ininya. Dia untuk saat ini, lihat tuh, dia nggak celotehin Fed, nggak ini itu, dia udah tahu gitu, dia diamin. Tapi langkah-langkah dia buat, ya, itu sebenarnya against Fed juga gitu. Misalnya ada penawaran dari Doge gitu, ya, untuk orang-orang yang kerja di Federal Reserve. Ada juga ditawari yang pengen pensiun dini, ya, pengen resign, dikasih bebas pilih dan akan diberi tunjangan sesuai ininya. Jadi ditawari untuk mereka pensiun cepat. Kayaknya ya mungkin Trump ada rencana ke depan. Saya lihat sih Trump pengen bubarin Fed sebenarnya, cuma dia diem gitu. Tapi langkah-langkah yang dia ambil, ya, justru dia pro crypto ini, dia set reserve ini, justru ke depannya mungkin bank-bank akan mati. Justru orang hold transaksi di handphone, kamu punya wallet, kita nggak butuh bank lagi gitu. Kelihatan kedepannya dia mau buat begitu, ya, makanya masih kelihatan dia halus suruh orang-orang yang kerja di Federal Reserve, siapa yang mau pensiun, mau resign dini, silakan gitu. Nah, kedua, ada yang tanya QE juga, ya, kok ini kayaknya kapan dia QE bisa QE saya nggak yakin, ya, karena Trump sendiri saya lihat, karena saya lihat interview Trump tanya jawab sama jurnalis, kalau nggak salah minggu lalu punya di salah satu apa gitu, saya lupa, dia ada explain gitu, ya, kebijakan yang dia buat. Misalnya dia akan lakukan tax refund, ya, untuk kalangan bawah itu dapat tax $5.000, ya, refund tax. Itu kelihatan sebenarnya dia mau uangnya putar lagi, masyarakat bawah ada duit untuk belanja. Jadi itu salah satu cara gerak kayak, oh, tarifnya ini kan buat inflasi tinggi ini itu. Ya dia barengi, dia balancekan dengan dia cut tax, pajak, dia turunin pajak gitu. Ya, jadi ada hitungan mereka, kelihatan dia ini untuk balance gitu, ya, strategi dia. Cuma masih harus Kongres sahkan. Dia udah ajukan itu turunkan pajak. Misalnya tips, dulu si bideng kan dicas, si bideng naik semua dipajakin gitu, ya, tips dipajakin, ya kan, overtime kamu lembur, uang lembur dulunya nggak kena pajak, dipajakin juga. Nah, Trump hapus balik, ya. Nah, itu 3. Jadi yang tips nggak dipajakin, social security-nya nggak dipajak, sama overtime, orang yang lembur itu full kamu dapat tanpa kena pajak. Jadi hal-hal kebijakan yang ya dikatakan dia pro gitu, supaya rakyat bawah, pekerja kelas bawah lebih ada duit. Nah, kalian ada duit, kalian bisa belanja, berarti bisa gerakkan ekonomi lokal, domestik gitu. Dia lebih fokus dalam sekarang. Jadi itu strateginya. Jadi kalau dilihat dari yang dibuat gitu, ya, dan dia ada ngomong, saya nggak pengen ada print money gitu. Makanya dia juga, dia babat korupsi, penghematan, cut rate. Itu kebijakan yang dia buat semua itu juga salah satu penghematan, karena dia nggak mau print money. Dia tahu kondisi sekarang, semakin kalau dia print, dolarnya makin melemah. Dia udah tahu dolarnya melemah, supply demand-nya udah jauh beda gitu.
Walaupun selama dari tahun kemarin bullshit Fed kita begini gitu kuat, si Janet Yellen berapa banyak dia print ya lewat bond. Nah mereka udah tahu. Jadi makanya QE saya kurang yakin gitu. Kalau yang tanya QE untuk sementara kebijakan Trump saya lihat dia justru yang saya lihat interview dia ngomong I don't like to print money katanya. Jadi dia nggak mau print money. Kalau dia nggak mau print money berarti ya agak sulit terjadi QE ya. Jadi untuk sekarang ini sementara market ya rada merah dengan si Trump hawkish juga perang dagang ya. Perang dagang ini yang efek juga Cina ekonominya anjlok, Europe ya lagi ini. Jadi market masih sangat nggak stabil. Kita harap kemarin bisa ada sedikit pemantik. Harapan saya nggak banyak sih, saya pikir awal-awal Maret aja, saya perkirakan mulai pertengahan Maret mungkin akan merah lagi gitu ya. Isu perang akan lebih panas lagi, si Macron ya, si presidennya Prancis panggillah makaroni, itu mereka masih mau perang, mereka nggak mau tuh Ukraina Rusia damai gitu. Memang karena si makaroni ini kan anak angkatnya dari si Klaus Schwab gitu ya, dan mereka ini masih misi utamanya mau buat New World Order untuk manusia dikontrol ya. Dan siapa lagi selain World Economic Forum, si Klaus Schwab gurunya, bapak angkatnya, dan dari pihak istrinya itu si makaroni itu juga orang Rothschild gitu ya. Jadi perang di Ukraina, sekalian saya jawab, ada yang tanya, kok katanya Ukraina nanti Rusia kalau tangan Trump damai mungkin perang akan pindah ke Asia. Enggak. Justru saya lihat perang Rusia Ukraina ini enggak akan ini, justru masih terus mau dipertahankan, mau dimainkan, kalau bisa terjadi perang dunia 3. Itu Trump udah ngomong, para analis Trump juga udah tahu gitu ya, rencana busuk mereka gitu ya. Mereka akan coba terus. Jadi buat saya itu Rusia Ukraina itu akan terus begitu. Justru takutnya nanti tiba-tiba melebar lagi. Mereka panas-panasin si Putin, tiba-tiba Putin udah gedek banget ditembak satu nuklir kan. Nah, jadilah barang itu. Jadi ini barang masih panas. Justru ke depannya saya lihat Eropa nggak ada future. Bisa aja saya lihat pengungsian kalau nanti terjadi lebih parah perangnya, justru orang Eropa bisa lari ke Asia gitu. Ini mulai kelihatan udah banyak orang Eropa yang pindah ya. Saya udah pernah bahas itu ya, karena mereka udah lihat future nggak ada dan ini hal perang nggak selesai ya. Elit-elitnya itu justru kenapa mereka mau perang kok? Justru itu sistemnya destroy dulu. Mereka harus destroy ya, baru rebuild dengan tatanan mereka, yaitu kontrol ya. Nah disitulah misi mereka yang terus masih mau mereka rancangkan gitu. Oke. Nah itu biasa hari Sabtu market lagi begini ya, disinilah saya agak cerita sedikit ya, politiknya, geopolitiknya, trade war-nya ya kan. Jadi perang tarif juga masih akan berimbas efek. Hati-hati, ini perang tarif ini akan melebar ya, akan lebih banyak ini lagi. Jadi mereka terus bermain sandiwara. Misalnya kita lihat kemarin itu si Perdana Menterinya Kanada tiba-tiba dia Trump umumkan tarif itu, udah ada drama, pakai acara nangis lagi kan. Ternyata Trump udah langsung ini, di tweet langsung serang balik. Ketahuan. Dia itu kan waktu bulan kemarin udah announce dia akan resign. Ya kan, juga dari ketua partai dia akan resign. Mungkin nyesel, tiba-tiba dia ini, mungkin entah dari si makaroni kasih masukan kenapa lu bego mau mundur ini tuh. Ini kelihatan mau running lagi. Ya di election ini nanti dia mau running lagi kayaknya. Mulailah main lagi drama dengan pakai
tarif, seperti kayaknya dia dijolimi, Kanada dijolimi oleh Trump, kita harus fight back gitu. Tapi justru Trump balik serang lagi, lu jangan pakai isu tarif ini mau naikkan nama kamu lagi, mau untuk election, nggak bakal, ya. Trump juga bilang, gua tiba-tiba bilang mau naikkan lagi tarif ini, saya akan balas apa yang kalian lakukan pada negara saya. Ternyata Trump temukan di periode pertama setelah Trump resign, dia kan masih ingat data-datanya, ya. Nah, seperti Daily Good Lumber dulu itu impor dari Kanada, dia tahu harganya. Nah, setelah dia tinggal, si Biden ini itu dicas dinaikin sampai 200% lebih pajaknya, kan gila. Makanya trade antara Amerika sama USA defisit 200 billion something per tahun. Makanya Trump gedek gitu. Maka dia bilang si Biden ini goblok. Kenapa? Tapi udah banyak yang tahu sebenarnya Biden nggak tahu apa yang dia tanda tangan. Jadi bermainlah di Gedung Putih itu, orang-orang sekeliling dia suruh dia tanda tangan, dia nggak tahu apa yang dia tanda tangani. Padahal itu merugikan negaranya sendiri gitu. Nah, Trump lah sekarang fix balik dengan ini. Maka Trump bilang, kalian tax saya seberapa, saya tax balik kalian gitu. Nah, begitu juga perangnya dengan Cina. Cina juga naikkan. Nah, jadi ini ke depannya, ya kalian siap-siap, kalian siapapun cuan army yang berdagang ini itu ya, bersabar. Ini ekonomi akan stuck, resesi. Indonesia akan sulit ke depannya gitu. Makin ke depan nanti mungkin perkiraan saya mulai lewat kuartal 2 masuk kuartal 3 itu mulai sulit sekali buat pebisnis, pedagang. Jadi hati-hati, irit-irit ya, jangan apa terus perang dagang ini akan efek kemana-mana ya. Terus selain harga naik, daya beli nggak ada barang juga kadang. Nah, itu hati-hati. Terutama ini, nah negara kalau yang ya buat Indonesia, satu yang saya mau kasih masukan, andai kata cuan army ada yang bekerja sebagai instansi pemerintah ya, tolong ingatkan ke Prabowo, selain pangan kondisi saat ini ya, pangan mereka udah siapkan, satu lagi obat ya. Kalau saya mau kasih masukan ke depannya Prabowo, kita nggak lihat sekarang ini, tahun-tahun ke depan itu kelihatan obat-obatan akan mengalami juga masalah. Nggak ada barang, nggak ada bahan baku buat obat, jadi akan shortage, kekurangan obat-obatan ya dengan perang dagang ini. Nah, pemerintah harus perhatikan bahan-bahan baku obat. Saya dengar dulu kan mau buat apa aja bahannya impor dari India, dari Cina. Nah, ini udah harus hati-hati. Kita udah harus ada stok untuk ini, ketahanan. Selain ketahanan pangan, ketahanan medical, obat-obatan. Itu harus diperhatikan ke depannya beberapa tahun. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa ada yang kerja di pemerintahan, kasih masukan lah sama Bapak Prabowo. Itu juga. Saya lihat Pak Prabowo udah dari sebelum dia ini, Jokowi udah persiapkan pangan, tapi medical harus di ini juga. Karena setahu saya pernah baca berita, Indonesia obat-obatan bahan bakunya justru banyak impor gitu, berharap dari India atau apa. Nah, ini yang harus segera ditangani gitu. Jangan sampai kalau ada apa-apa kita kekurangan bahan baku, jadi obat kekurangan. Nah, yang sakit-sakit entah siapa yang harus konsumsi, entah Anda kolesterol, darah tinggi atau apa yang tiap harus konsumsi, tiba-tiba nggak ada obat, kan bahaya gitu. Ya, itu juga masukan saya ke depannya. Jadi perang ini untuk 1-2 tahun ke depan masih kelihatan suram dan rada agak susah buat masyarakat gitu. Oke, itu aja masukan saya yang bisa saya sampaikan kondisi saat ini. Jadi buat cuan-cuan army kan kalian banyak yang pedagang, hati-hati lah, jangan ambisi. Kalau bisa
Kondisi sekarang itu bertahan, irit. Kalau ada cuan-cuan, tekan, jangan mau, oh gua harus cuan sekian. Lakukan dulu, selama bisa cuan, lakukan. Walaupun untung tipis, lakukan gitu. Ya, tapi jangan wait and see, ya. Kalau wait and see juga bahaya, habis modal dimakan. Jadi bertahan sambil ya lebih ligat lagi, ya. Kalau dulunya usaha Anda kerja 100%, sekarang di mana-mana ya harus bukan double lagi, ya. Kalau siang ngobrol sama orang-orang Cina tuh, sekarang gua harus 3 kali effortnya katanya. Tapi ya apa perlu harus ini, ya itu cara bertahan kata mereka pebisnis Cina, ya. Sanpei katanya 3 kali lipat. Mereka harus effort gitu. Oke. Jadi itu yang saya bisa kasih masukan buat kalian, suami bukan ngeluh, bertahan, tapi lihat peluang dan lebih ini lagi usahanya lebih maksimal lagi untuk bertahan. Oke. Jadi begitu aja masukan yang bisa saya sampaikan di hari Sabtu ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Ambil positifnya. Kalau yang negatif buat Anda rasa tidak cocok, jangan jangan digubris, biarkan, ambil yang positif. Kalau yang mana yang berguna buat Anda, itu yang Anda ambil. Oke, itu aja masukan yang bisa saya sampaikan di hari Sabtu ini. Kalau untuk market hari ini, ya enggak lah. Kalau pengen ini trade, enggak juga mungkin. Ya lihatlah, kayaknya bisa agak lebih ngedrop lagi besok. Ya. Jadi kalau yang pengen scalping, ya boleh cari short lah. Ya. Ini altcoin yang lebih cedera kayaknya. Jadi, ya begitulah market saat ini. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.